Dan benar jamaah yang dirahmati oleh Allah, ketika perang Uhud terjadi, pertama kali yang syahid di peperangan tersebut adalah Abdullah bin Amr bin Haram bin Sa'labah, yaitu tidak lain adalah ayahnya Jabir bin Abdullah. Sehingga tentu saja Jabir ditinggal oleh sang ayah dengan membawa hutang yang pernah dimiliki oleh sang ayah dan harus dilunasi, kemudian juga menanggung 9 saudarinya. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah, ketika ayahnya Jabir ini dikuburkan, dan ketika itu dikuburkan dengan beberapa sahabat yang lain dalam satu liang lahat, lalu kemudian Jabir merasa tidak enak, sehingga menginginkan supaya sang ayah ini kemudian diambil dari kuburannya dan dipindahkan dengan kuburan yang baru dan sendiri, jadi tidak bareng dengan yang lainnya. Dan setelah 6 bulan dari peperangan Uhud, Jabir bin Abdullah membongkar kuburan tersebut, kemudian melihat sang ayah ternyata masih seperti ketika dikuburkan setelah 6 bulan dari perang Uhud. Jadi keadaannya tidak berubah, tidak membusuk, darahnya juga masih segar mungkin, Jadi ini termasuk kata para ulama karomahnya sang ayah Jabir bin Abdullah, yaitu Abdullah bin Amr. Jadi setelah 6 bulan dibongkar, dipindahkan ke kuburan yang lain dalam keadaan yang masih segar, seperti ketika dia masih dikuburkan. Maka kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, ketika sang ayah meninggal dan Nabi tahu bahwa sang ayah meninggalkan hutang, maka Nabi SAW berkata kepada Jabir, yang intinya adalah, apakah mau kalau ayahmu itu dibangkitkan lagi, dihidupkan lagi? Lalu kemudian Jabir menjawab, na'am, mau wahai Rasulullah. Tapi kemudian Nabi SAW menerangkan bahwa orang yang sudah meninggal la yarji'un, bahwa mereka itu tidak akan pernah bisa kembali lagi. Kalau memang sudah meninggal dan sudah Allah takdirkan memang habis rizki dan sebagainya, maka tidak akan bisa kembali lagi, termasuk ayahmu. Maka kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, fastaghfarallaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Jabirin radhiyallahu an fi lailatin wahidatin 27 marrah fi qada'i daini abihi. Oleh karena itu, saking sayangnya Nabi kepada Jabir bin Abdullah, maka beliau setiap malam beliau berdoa untuk Jabir bin Abdullah, agar hutangnya dilunasi. Ini menunjukkan bahwa yang ditinggalkan hutangnya tidak sedikit, dan itu harus ditanggung oleh Jabir bin Abdullah, padahal beliau masih menanggung 9 saudarinya. Maka Nabi SAW dalam satu malam mendoakan Jabir bin Abdullah ampunan, dan juga supaya kemudian hutang sang ayah itu terlunasi. Hutang sang ayah ini terlunasi. Lalu kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, wa umiya akhir umri, di masa tuanya Jabir bin Abdullah ini mengalami kebutaan, mengalami kebutaan. Wa tuwfiya bil Madinah, beliau meninggal di Madinah sanata salasin wa sab'in, pada tahun ke-73 Hijriah, an arba'in wa tis'ina sanatan, pada umur 94 tahun. 94 tahun. Ruwiya lahu alfun wa khamsatu mi'ati hadisin wa arba'una hadisa. Beliau meriwayatkan hadis dari Nabi sebanyak 1540 hadis. 1540 hadis. Wa huwa ahadul mukassirin,
dan beliau salah satu yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Wa huwa akhiru man mata bil Madinatil Munawwarah, dan beliau merupakan orang yang terakhir yang meninggal di Al-Madinah Al-Munawwarah, di kota Madinah, dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah ikut baiat Ridwan. Ya. Jadi beliau adalah yang terakhir meninggal di kota Madinah. Wa qad awsa bi alla yusalli alaihi al-Hajjaj, dan beliau berpesan sebelum meninggal agar dia tidak disolatkan oleh Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Wa shalla alaihi Ibnu Utsman, dan ketika itu yang mensolatkan jenazah beliau adalah gubernur Madinah yang dipimpin oleh seorang yang bernama Iban bin Utsman, atau ada yang menyebut Aban bin Utsman, ya. Dan beliau tidak ingin disolatkan oleh Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, jadi ini terkait dengan biografi singkat dari sahabat Nabi yang bernama Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala an. Kita masuk pada faedah yang dapat kita ambil. Ada 10 faedah. Yang pertama, hirsus sahabah ala su'alin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semangatnya para sahabat di dalam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hendaknya sifat ini, kebiasaan ini juga kita miliki sebagai seorang muslim dan juga muslimah, terlebih kepada hal-hal yang kita tidak mengetahui hukumnya, maka ditanyakan kepada mereka yang mengetahuinya, ya, agar mendapatkan jawaban, pencerahan dan seterusnya. Dan bertanya ini merupakan kebiasaan para sahabat, ya, bertanya merupakan kebiasaan para sahabat. Oleh karena itu, di antara penyebab kenapa Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma memiliki ilmu yang sangat banyak dari Nabi, padahal umurnya, ya, dibandingkan dengan yang lain masih muda, di antaranya adalah bilisanin saul, dengan lisan yang sering bertanya. Faedah yang kedua, ihtimamus sahabah bi amalin yudkhiluhumul jannata. Perhatian yang besar dari para sahabat terhadap amalan yang dapat memasukkan mereka ke dalam surga. Demikian pula sebaliknya, mereka memiliki perhatian yang besar terhadap amalan yang dapat menjerumuskan mereka ke dalam neraka, ya, sehingga mereka berhati-hati dan menjauhi hal tersebut. Kemudian faedah yang ketiga, annal ghayata min hadhil hayati hiya dukhulul jannah. Bahwasannya tujuan akhir dari kehidupan ini adalah masuk ke dalam surga, dan itu cita-cita kita. Ya, oleh karena itu kita berdoa, salah satunya adalah semoga dimasukkan ke dalam surga. Faedah yang keempat, al-amalu salihu yakunu sababan lidukhulil jannati. Amal soleh itu menjadi sebab seseorang masuk ke dalam surga. Karena dengan amal itulah kemudian datang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dengan rahmat itulah kita masuk ke dalam surganya Allah Tabaraka wa ta'ala. Faedah yang kelima, ahammiyatu as-salawatil maktubat. Pentingnya solat wajib. Pentingnya solat wajib. Ya, solat 5 waktu ditambah dengan Jum'ah. Maka hendaknya ini juga menjadi perhatian kita. Kemudian kita tambah dengan solat-solat sunnah. Jika nanti dalam solat wajib itu ada yang bolong, ada yang rusak, maka bisa ditambal dengan hal tersebut. Faedah yang keenam, ahammiyatu as-siyam. Pentingnya puasa. Ketika kita
bertemu dengan Ramadan, puasa, maka hendaknya ini menjadi perhatian yang besar, sekuat mungkin untuk melakukan puasa di bulan Ramadan. Faedah yang ke-7, wujubu ihlalil halal wa tahrimil haram. Wajibnya menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. Ini wajib, ya, wajib. Jangan dibalik, ya. Yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Ya, ini tidak boleh. Wajib yang halal dihalalkan, yang haram diharamkan. Faedah yang ke-8, annal muslima idza hafadha ala awamirillahil mafruḍah wajtanaba ma harama alaihi istahaqqal jannah. Apabila seorang muslim menjaga perkara-perkara yang wajib dan menjauhi perkara-perkara yang haram, dia berhak mendapatkan surga. Ya, dia berhak mendapatkan surga. Jadi kalau orang hidupnya itu dua hal ini yang dijaga, kewajiban dilaksanakan, yang haram ditinggalkan, walaupun wallahu alam bisawab tidak ditambah dengan yang sunnah, sebagaimana dalam hadis, walam azid ala dzalika syai'a, saya tidak tambahkan hal itu ya Rasulullah. A'adkhulul jannah, apakah saya masuk surga? Kata Nabi, na'am. Iya, kamu bisa masuk surga walaupun cuma menjaga dua hal itu, yang wajib dikerjakan, yang haram ditinggalkan. Ya, maka ini termasuk, ya, di antara yang harus juga diperhatikan. Oleh karena itu, ya, kalau bisa nambah yang sunnah, kenapa tidak, kan gitu. Ya, kalau bisa menambah yang sunnah, kenapa tidak. Faedah yang ke-9, an-su'al ma'adun fil jawab. Bahwa pertanyaan itu ada kaitannya dengan jawaban. Ya. Jadi dalam hadis tadi Nabi ditanya, adkhulul jannah, apakah aku masuk surga? Jawaban Nabi cuma apa? Naam, iya. Cuma itu saja sudah menunjukkan bahwa iya, dia akan bisa masuk surga. Iya. Faedah yang ke-10 yang terakhir, makna dari haramtul haram, dan aku mengharamkan yang haram, maknanya adalah ijtanabtuhu, aku menjauhinya. Ya, jadi bukan hanya sekedar oh iya miras mendem di haram, aku ngerti. Ya, ning yo isih ngombe. Ya. Masih minum. Ini bukan haramtul haram. Ya. Saya tahu, Mas, ya. Ciu itu haram, saya ngerti. Tapi nek ora semangat, makanya saya masih minum. Ini namanya enggak mengharamkan yang haram. Ini masih menghalalkan yang haram. Ya. Cuma dia punya keyakinan ini apa? Haram saja, tapi dia masih melakukannya. Ya. Maka tentu ini juga tidak dibenarkan. Namanya mengharamkan yang haram itu tidak cuma sekedar keyakinan, tapi ditinggalkan, ya, perkara yang haram tersebut. Wallahu taala a'lam bishawab. Demikian jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, apa yang bisa kita sampaikan dari hadis yang ke-22, ya, semoga bermanfaat, dan kurang lebihnya mohon maaf, dan kita akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هذا القرآن يوحدنا